komputer. Oke, saya sudah record. Saya coba share screen. Oke, kemarin kita sudah sampai ke fungsi ya. Ada sedikit beda istilah saja. Ada yang disebut dengan fungsi Lagrange ya. Itu adalah L ya. Sama dengan apa? T min V. Kita tahu T itu adalah energi kinetik ya. V adalah energi potensial. Ya, ini yang kita sebut sebagai fungsi Lagrange ya. Jadi kalau diminta ada soal tentukan fungsi Lagrange-nya, berarti kalian cuma mencari L, di mana L itu adalah energi kinetik dikurang dengan energi potensial. Asalkan kalian tahu energi kinetiknya, tahu energi potensialnya, berarti kalian bisa mendapatkan apa yang disebut dengan L atau fungsi Lagrange. Selain itu kita juga bisa mendapatkan apa yang disebut dengan persamaan Lagrange. Tuliskan persamaan Lagrange. Misalnya ya, persamaan Lagrange. Kemarin kita dapatkan D per dt do L ya, per do Q K dot, ingat ya, do Q K dot min ya, do L per do Q K saja tanpa dot sama dengan 0 ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan Lagrange. Nah tentu yang dimaksud tuliskan persamaan itu bukan hanya nulis ini ya, tapi kan kalian udah tahu L-nya, udah tahu Q-nya, nanti kan ini bisa turun ya. Nah dari sini nanti akan dapat persamaan gerak namanya ya. Nah, persamaan gerak yang diturunkan dari fungsi dari persamaan Lagrange ya. Nah persamaan gerak ini seperti bahasan kita sebelumnya itu tergantung Q-nya ya. Ada yang kemarin kita bahas sedikit ya. Q-nya mungkin theta atau Q-nya mungkin R. Nah, itu tergantung ya. Nah, nanti kita akan dapatkan apa yang kita sebut sebagai persamaan gerak. Nah, setelah apa? Setelah dimasukkan ke persamaan Lagrange. Contohnya kemarin misalnya MR double dot MR titik ini ya, misalnya nih. Ini contoh saja ya yang kita dapatkan kemarin. M R double dot min apa kemarin yang terakhir latihan soal itu. MR ya. MR saja. Theta dot kuadrat sama dengan K per R. Nah, ini juga ini sebenarnya adalah persamaan gerak. Minus bukan Pak? Minus Minus K per R. Ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan gerak kalau ditanya persamaan gerak. Dari mana ini? Dari sistem yang kita tinjau, misalnya apa, nanti kita masukkan L-nya, kita turunkan pakai persamaan Lagrange, nanti dapat ini. Ya. Kemarin kalau tidak salah kita udah dapat ini ya. Dari mana dapatnya kita bisa dapat. Kalau diminta menyelesaikan persamaan gerak, ya. Kalau diminta menyelesaikan persamaan gerak, ini kan double dot ya. Artinya apa? Kita diminta mencari solusinya, solusi persamaan ini ya. R dotnya apa? Kecepatan ya. Sama R-nya saja apa? Begitu juga dengan tetanya ya. Ini kan ya, tetanya saja apa? Solusi persamaan gerak namanya. Tapi kemarin pun kita batas persamaan geraknya saja. Nah ini saya mereview lagi ya. Nah, beberapa kemarin kita panjang sekali untuk dapat rumus ini, tetapi sebenarnya yang kita gunakan itu hasil akhir saja. Tapi paling tidak kalian tahu lah
Ya, dari mana rumus itu didapatkan? Ya. Ini nih, ini fungsi Lagrange. Oke, sekarang kita coba latihan soal yang lain ya. Kita coba latihan soal yang lain. Yang paling gampang mungkin kita coba kasus yang kemarin ya, gerak peluru. Nah, masih ingat ya, gerak peluru. Ya. Jadi ada sebuah benda dilemparkan ke atas, maka akan ada kecepatan dan percepatan benda, kecepatan dan posisi benda. Kalau tidak salah kita udah dapat kemarin apa ya solusinya ya, pakai persamaan Newton. Saya langsung saja ya. Menggunakan persamaan Newton ya, kita dapat solusi ya, X dot sama dengan apa kemarin? Ini untuk yang belum itu ya Pak, belum ada hambatan udara sama itunya. Iya, saya buat tanpa hambatan udara ya. Tanpa yang paling sederhana ya. Tanpa hambatan udara. 2 dimensi ya. 2 dimensi. V0x. Ya, ini sebuah konstanta, kita sebut sebagai V0x ya. Y dot apa kemarin? Kemarin pakai Z dot, Pak. Oke, ke Z ya. Kita pakai Z dot adalah apa? V0, VZ0, V0Z min GT. Min? GT. GT ya. Oke, saya teruskan ini X-nya saja adalah V0X plus apa? Kali T ya. Lagi catatannya V0XT ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. V0XT. Ini Z saja berarti V0Z T ya, min setengah GT kuadrat. Nah, ini yang kita dapatkan menggunakan persamaan Newton ya. Kita coba meninjaunya sekarang dengan menggunakan persamaan Lagrange ya. Gerak peluru menggunakan persamaan Lagrange. Lagrange. Kasusnya sama, jadi ada percepatan gravitasi G. Pada saat T sama dengan 0, dia berada di X0,0 ya. Jadi kasusnya sama, T sama dengan 0, dia berada di X0, Z0 misalnya ya. Ya, X0, Z0, kecepatannya X0 VY0 ya pada saat itu. Oke, yang kita lakukan ya, pertama kali adalah apa? Kalau pakai Lagrange. Ya, kita tentukan dulu T-nya. Ya. Selalu kalau kita pakai Lagrange itu T dan V-nya. Ya. T dan V kita bisa buat setengah ya, M X dot kuadrat ditambah dengan Z. Kita pakai Z ya. Z dot kuadrat. Ini T-nya. V itu adalah
apa V? Potensial M MGH, Pak. MGZ kalau di sini ya. Ya, karena Iya. kita anggap Z-nya yang vertikal ya. MGZ ya. Nah, dengan mudah kita bisa mendapatkan pertanyaan pertama misalnya adalah fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange L itu sama dengan T min V. Kalian bisa dapatkan setengah M X dot kuadrat plus Z dot kuadrat min M G Z. Itu fungsi Lagrange. Yang B-nya kalian bisa dapatkan persamaan Lagrange ya. Persamaan Lagrange. Apa persamaan Lagrange? Ingat lagi. D dt ya, harus hafal ini kayaknya. dl per do K dot ya. Min do L per do K saja. Ini dikurung ya, karena ini turunan dari sebelah ini sama dengan 0. Nah, ingat-ingat itu persamaan Lagrange. Bukan fungsi Lagrange ya, persamaan Lagrange. Kita selalu di tinjauan pakai Lagrange ini kita tentukan Q-nya dulu ya. Q-nya ada 2 di sini. Q1 itu apa? Ada yang tahu? X0 bukan, Pak. Apa? X0. Ya, X0 itu ketika dia ada di T sama dengan 0. Tapi paling tidak secara umum apa? Q1? Ini lebih tepatnya. Ada, lihat aja koordinat ya. Benar. Q itu menandakan koordinat kan? Koordinat kita ini ada 2. Satu mendatar, satu vertikal. Yang vertikal apa? X. X. Ya, tepat sekali. X. Nanti ada 2, satu lagi Q2. Q2 apa? Y. Hah? Z, Pak. Z. Karena kita nggak pakai Y ini. Ya boleh saja Y ya. Cuman pada kasus ini kita pakai Z. Hati-hati soalnya ya. Kalau kalian pakai Y, saya salahkan. Karena kita nggak punya Y. Walaupun kalian bisa saja sebenarnya ya. Tapi ya yang diminta bukan itu sebenarnya misalnya ya. Oke. Kalian udah paham bahwa Q itu didapatkan dari mana? Dari tinjauan kita terhadap apa? Sistem yang kita tinjau ini. Di sini ada X, ada Z. Berarti Q1-nya X, Q2-nya Z ya. Oke, untuk Q1X dulu kita bisa mendapatkan persamaan Lagrange ya. Kita selesaikan persamaan Lagrange-nya. D dt dari do L per do apa ini? Do X. 2X. X apa? Lihat ini. Q-nya diapakan? Didotkan ya. Iya. Ada dotnya di atas. Nah, lihat aja persamaan Lagrange kita. K-nya kita pakai Q1 itu adalah X, dan dia harus pakai dot. Jadi kita ngambilnya dari sini. Ya. Dalam kurung minus do L per, ini do apa nih? Do X. X saja. Nah, karena kita lihat yang ini ya. Q1, ini Q1 sama dengan Do X. X, berarti kita pakai X saja dan sama dengan 0. Nah, ini berarti kita bisa menyelesaikan persamaan kita. Do T ya. Do per do X dot. Nah, ingat ini ya. Dari L kita ini ya. Setengah M, masukkan semua ya, karena yang diminta L, X dot kuadrat plus Z dot kuadrat min MGZ sama dengan 0 ya. Oh, ada yang salah nih. Ini belum selesai ya.
Ini adalah do per do x dot dikali dengan L. L-nya ini, masukkan aja semuanya. M ya, x dot kuadrat plus z dot kuadrat min mgz ya. Dalam kurung. Ini baru suku yang ini ya. Ya kan? Ini baru suku yang ini, min lagi. Do per apa? Do X saja ya, dari L ya. Sama. Ya, berarti setengah M X dot kuadrat plus Y dot Z dot kuadrat min MGZ ya. Jadi kita masukkan semua karena dia mintanya L kan, L ya ini sepanjang ini L. Jadi jangan kita masukkan hanya T-nya saja atau ininya saja, semua L ini masuk. Oke, ini dalam kurung ya. Ini kan dalam kurung. Oke, kurungnya saya bedakan. Ini kan dalam kurung ini. Oke, DDT, ini turunan dulu yang dalam ini. Yang di dalam kurung dalam ini kalian turunkan dulu. Yang diminta turunan terhadap apa? X dot. X dot. Jadi kalian hanya menurunkan, sekali lagi, hanya menurunkan yang ada X dotnya. Mana? Ini. Ya. Kalian turunkan, jadi apa nih? 2x dot. 2 kali setengah nih. Setengah. 1. 1. Jadi M. Berarti M X dot. X dot. X dot saja. Ya. Sebelahnya Z, nggak ada 0. 0. Sebelahnya lagi, ada nggak X dot di sini? Enggak. 0. Oke, yang ini. Turunan terhadap X dari ini kan X dot, nggak ada, yang kita cari yang ada X-nya, malah nggak ada di sini ya. Ini X dot, ini Z dot, ini Z. Malah nggak ada sama sekali, berarti cuma ini nih dapatnya. Sorry, ini sama dengan 0 ya. Nah, turunan kita hanya ini ya, sama dengan 0. Sehingga kita hanya mendapatkan untuk yang Q1 sama dengan X ya. Do T dari MX dot apa? Ada yang tahu? Turunan terhadap T dari MX dot. M konstanta bisa keluar. M Y X dot per DT sama. Langsung aja ya, X-nya. MA bukan X dotnya jadinya kan DT DX per DT, berarti D kuadrat X per DT kuadrat. Iya. Atau bisa disingkat begini. M X dot dot. Ya. Nah, sama dengan 0. Itu lebih singkatnya. Pokoknya kalau X dot, turunkan lagi terhadap T, jadi dotnya satu kali lagi. Iya kan? Jadi, Ya. satu kali lagi. Oke, dari sini kalian bisa dapatkan, ini namanya persamaan gerak. Nah, kalau ditanya, inilah persamaan geraknya. Jadi pertanyaan itu bisa 3 ya. Tuliskan fungsi Lagrange, ini udah gampang. Tuliskan persamaan Lagrange, ini dia persamaan Lagrange. Nah, dan selanjutnya yang C-nya ini, ya, persamaan gerak. Kalian dapat persamaan geraknya. Nah, dari sinilah kita mulai, ini kan mirip persamaan gerak Newton ya. Sudah kembali ke persamaan gerak Newton. Kita bisa nyari kecepatannya, kita turunkan seperti biasa, kita integralkan seperti biasa, sama dengan 0, berarti dx per dt itu sama dengan apa? Kalau mau gampang nurut saya buat begini saja. Ini kan saya bisa tulis m dx dot per dx dt ya, sama dengan 0
atau dx dot sama dengan sebuah konstanta ya. Konstanta kita lagi integralkan ya. Hasilnya apa? X dot, Pak. Ya, nyari x dot. Jadi Konstanta, V-min Pak, C. X dot apa? integralkan yang depan atau cari yang belakang, Pak? X dot tuh, Pak. C, Pak. Konstanta, Pak. Ya, jadi kalian integralkan itu berarti ya. Ya, bisa kalian buat sini 0 dt ya. Integral dari berapa? 0 sampai t ya. Tambah sebuah konstanta ya. Hasilnya apa? X dot min X0 dot Ya, sama ini dengan C, bukan, Pak? ya, ini kan 0 ya. Jadi kalian bisa dapatkan ini x dot sama dengan ya konstanta saja ya. Konstanta C. Nah, atau konstanta. Ya, no cat. No cat put. Ya. Jadi x dot itu adalah saya pindah ke sini. X dot itu sebuah konstanta C atau C ini saya bisa buat menjadi V0 X ya, V0 X ya. Iya. Saya Coba. atau kalau saya secara cepat kalian bisa juga kalau dx dot per dt itu sama dengan 0 berarti x dotnya itu adalah sebuah konstanta ya kan, karena kalau diturunkan dia konstanta diturunkan dia akan sama dengan 0 ya. Atau kalau kalian mau membuat sebuah integral ya, integral dx dot ya sama dengan 0 dt ya. Integral dx dot itu adalah ini saya bisa buat dx dot dari mana ya? Nah, integral dx dot jadi x dot integralnya sama dengan konstanta integral ya, c konstanta. Jadi x dot itu adalah V0 x. Ini x dotnya. Kalau x-nya kita bisa cari, kita turunkan lagi, kita integralkan lagi dx dot per dt. Salah ya, bentar. Itu X-nya nggak dot, bukan, Pak? Iya, sorry. Ya. dx per dt. X dot itu kan sama saja. dx per dt sama dengan V0 x. Ini bentuk lainnya. Tapi kalau kita ingin cari dx sama dengan V0 x kali dt. Kita integralkan. Ini adalah apa? X X0 X0 x. sampai dengan Berarti ini adalah apa? X min X0. X ya, min X0 ini adalah XT. V0 X T min T0 ya, seharusnya saya buat aja T ya. Nah, kemana lagi nih? Ke sini. Jadi X itu adalah X0 ditambah V0 XT. ya,
V0 XT ditambah dengan X0. Ya. Kita tahu tadi X0 itu sama dengan C. C, Pak. apa? X0 sama dengan konstanta atau C. Iya. X0 itu ya konstanta ya. Itu Iya. artinya apa? Posisi pada saat apa namanya T sama dengan 0. Ya. Kita bisa set kalau di kasus sebelumnya itu X0 itu kan bisa sama dengan 0 ya, konstanta. Misalnya X0 itu sama dengan 0 konstantanya. Berarti X itu bisa V0 X T saja ya. X tergantung di soalnya ya. Kalau kita tidak salah X0 itu sama dengan 0 di kasus sebelumnya. Maka kita dapatkan dua hal ya di sini. X dot sama dengan V0 X, X saja, V0 X T. Nah ini sama dengan kasus yang pakai persamaan Newton, ya, persamaan Newton. Oke, sekarang ini baru Q1 sama dengan X, ya. Q1 sama dengan X. Kita masih ada Q2. Q2 tadi sama dengan apa? Y. Q2 sama dengan Y, apa? Pak. Y ya, Pak. No. Z. Ya, hati-hati. Q2 sama dengan Z ya. Dengan mudah kalian bisa cari fungsi persamaan Lagrange-nya ya. Menjadi do L per tadi udah dihapus L-nya ya. Do Z dot. Nah, sekarang berganti. Do L per do Z saja sama dengan 0. Ini fungsi Lagrange-nya. D per dt, Pak. Oh iya. Nah, masih ingat ini D dt dikali dengan D, caranya begini ya. Ininya keluar dulu, do Z ininya. Do Z dot. Nah, baru setelah itu kali dengan L-nya. L tadi apa? Setengah M X dot kuadrat plus Z dot kuadrat min. Min apa tadi? MGZ ya. Nah, tutup kurung. Ini baru kurung yang ini kan, tutup lagi. Nah, min. Buat dulu yang do Z-nya. Nah, ini kan do Z buat dulu. Baru L-nya. Buat lagi berarti yang ini. Setengah M X dot kuadrat plus Z dot kuadrat min MGZ. Kurung. Nah, gitu ya. Bukan dibuat-buat kurung-kurungnya ini, harus sesuai. Kalau kalian nanti UAS, jangan nyambung-nyambung kurung sembarangan. Ini ada do Z dari seluruh ini ya. Oke. Baru setelah itu tulis saja dulu ini DDT-nya ya. Masuk. Nah, baru kita nurunkan ya. Nurunkan terhadap apa? Ingat, di bawahnya ini apa? Z dot. Berarti hanya mencari yang ada Z dot. Nah, ini kita mulai dari satu-satu, dari suku pertama. Ada nggak? Nggak ada, 0, nggak usah dipikirin. Suku kedua? Ada, ini dia nih, Z ini ya. Z dot. Apa turunannya? MZ dot. Ya, MZ dot. Ini dikurung ya, karena udah selesai yang bagian ini. Ya, bagian ini, karena kan bagian ini hanya menurunkan terhadap Z dot. Jadi jangan sampai ke sini, beda. Ini kita kurung, udah selesai. Baru yang bagian ini, kita nurunkan terhadap apa nih? Z-nya saja. Mulai satu-satu. Ini nggak ada, ini X dot. Ini nggak ada, ini Z dot. Nah ini, ya, apa nih? MG. Jadinya apa? MG. MG. Ya. Minus atau plus itu?
dalam kurung min MG, Pak. Jadi dia plus. Jadi plus dia ya. Iya. MG sama dengan, oh ini lupa, sama dengan 0. Ini belum selesai. Ya. Ini DDT dari MZ dot apa? Z dot dot, Pak. MZ dot. Ya, MZ dot dot atau double dot ya. Ingat saja, turunan terhadap T dari sesuatu itu dia jadi dot. Kalau dia udah ada dotnya berarti dot dot ya. Iya, Plus Pak. MG sama dengan 0. Nah, inilah persamaan geraknya ya. Ya, sama gerak. Untuk yang apa namanya Z ya, untuk yang key 2-nya ya, sama dengan Z. Atau secara sederhana kalian bisa hilangkan apa namanya M-nya, coret-coret, jadi apa nih? Z double dot Z double dot sama plus dengan G sama dengan 0. Hah? Baik, Sama dengan min G, Pak. salah min G. G. Oke. Inilah persamaan kita ya, persamaan geraknya. Oke, yang ini saya hapus dulu. Ini udah tadi ya. Hati-hati nurunkannya ya. Jadi memang harus teliti, jangan sampai kalau kalian membuat kurungnya saja udah salah, nah nanti kalian turunkan semua tuh salah. Jadi ingat rumus awalnya tuh ini. Ini persamaan Lagrange tuh. Di mana kurungnya? Di sini kurung, habis itu minus, habis itu sini. Nanti jangan sampai dikurung semua, seolah-olah semuanya diturunkan terhadap T nanti. Kalau kurung ini pindah ke sini, ya kalian lihat ini, kurung yang satu ini kalian pindah ke sini saja, berarti semuanya diturunkan terhadap T. Salah ya. Nah, harus lihat. Jadi tidak semuanya diturunkan terhadap T, hanya suku pertama. Ya. Oke, nah dari persamaan gerak, kalau sudah dapat persamaan gerak, kita udah mudah nyari kecepatan maupun posisi ya. Ya, saya tulis lagi Z dot dot sama dengan min G atau do Z dot per ya do T sama dengan min G, kalian bisa integralkan ya. Jadi apa ini? Ini apa saja? Ini jadi dt-nya ke sini, saya integralkan, jadi apa nih? Z dot min Z0 min GT sama dengan min G T. Ya. Atau Z dot sama dengan min GT plus Z0 ya. Plus Z0. Bapak itu Z0-nya enggak Z0 dot, Pak. Z0-nya enggak Z0 dot. Oh iya, ini karena dari Z0 dot dari ke Z ini ya. Oke. Ya. Ya. Z ini ya, batas-batas integralnya ini adalah Z0 dot sampai Z dot. Berarti Z dot min Z0 dot. Ini saya buat Z dot min GT plus jadinya ya. Z0 dot. Ini hasilnya ya. Kalau kalian integralkan. Atau Z0 dot ini apa Z0 dot? konstanta, Pak. Ya, bisa kalian menjadikan apa ini? Konstanta C. 0Z, Pak. Bisa ya. Ini adalah kecepatan ya. Ingat, Iya. turunan satu kali itu adalah kecepatan. Atau saya bisa buat V0Z. Sama ya. Atau Z0, Z dot sama dengan min GT plus V0Z. Nah, inilah kecepatan. Sama ya.
Ini nih, kecepatan kalau pakai Newton nih. Ini dia. Oke, kita bisa cari satu lagi apa? Posisi. Kita turunkan berarti ya. dz per dt sama dengan, saya buat dulu yang ininya ya, min gt. Ya. Berarti kalau saya turunkan apa? Integral dz ya dari z0 sampai z ya sama dengan apa ini integral juga ya. Integral v0 z min gt ya. Ini integral semua. Jadi hasilnya z sama dengan v0 zt min apa ini? Setengah GT kuadrat. Ya, setengah gt kuadrat. Kuadrat. Tambah konstanta z0 ya, tambah apa namanya? Konstanta z0. Ini kan seharusnya z-nya ada di sini tapi pindah ke sini. Dengan menganggap misalnya z0-nya itu sama dengan 0, berarti ini dia akan z sama dengan v0 zt min setengah GT kuadrat. gt GT kuadrat. Nah, ini sama dengan yang ini. Ya. Intinya kalau kalian udah dapat persamaan gerak, ini kan sudah sama dengan persamaan Newton. Ya. Jadi kalau udah persamaan gerak, kalian udah dapat persamaan Newton yang sama dengan sebelumnya. Tinggal hampir sama caranya ya. Caranya sama dengan persamaan Newton. Udah gampang kalau dapat persamaan geraknya. Kalau persamaan geraknya benar ya. Kalau persamaan geraknya salah. Nah. Oke, ada yang pertanyaan nggak? Ada tanya nggak? Ini latihan soal ya, nanti keluar nih. Ada sebuah kasus misalnya, pertanyaannya adalah selesaikan dengan persamaan gerak Newton, selesaikan dengan persamaan Lagrange. Hasilnya harus sama. Ini salah satu contohnya ya. Oke, contoh latihan kedua. Ini sudah ya, kalau nggak ada pertanyaan, gampang kok, tinggal kalian latihan ngitung. Kasus yang kedua misalnya gerak bandul misalnya ya. Ini contoh 2. Gerak bandul. Ini ada bandul. Aduh, kalian gambar sendiri ya. Ini ada bandulnya kira-kira. Ya.